والاستفادة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم ويجعلنا من أهل العلم وأهل المعرفة أهل اليقين أهل المحبة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Kita kemarin belajar hadis yang kemarin belajar atau tidak? Minggu kemarin saya rasa Libur, Syekh. Syekh nggak hadir. Oh, saya pikir yang tidak hadir hari Senin. Selasa. Subhanallah. Oke. Ya, saya Selasa libur, saya buka ini linknya iya, kosong. betul. Sebelumnya kita belajar apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini kemarin atau minggu yang sebelumnya. Hari ini kita belajar hadis juga yang mulia. Dia kasih batas kapan darah orang muslim itu jadi halal. Ini yang kita butuh di zaman sekarang. Kita butuh faham gimana, kapan, biar banyak darah orang muslim itu jadi halal, jadikan halal. Itu salah karena kita tidak faham hukum syariah. Hadis dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin. Artinya kita baca, masih ingat hadis yang ke-9. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kalau mereka sudah ucapan syahadat la ilaha illallah, aqamus shalah, atau zakah, shaum Ramadan, hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah bersabda di hadis itu bilang apa? Fa idza qalu dzalika faqad asamu minni dima'ahum. Kalau mereka melakukan itu semuanya, syahadah, baca, salat, puasa, zakat, sudah tidak boleh darahnya haram. Haram sampai kapan? Sampai melakukan 3 hal yang sekarang. La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah. Ini Syekh Muslim, tapi dia tidak ikut adab Islam semuanya 100%. Tidak baca Al-Quran. Ini masih Muslim, namanya Muslim. Oke. Sampai dia bilang atau melakukan satu dari yang Rasulullah SAW kasih tahu, atau 3 kondisi atau hal yang Rasulullah kasih tahu. Apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yashhadu an la ilaha illallah. Oke. Yashhadu an la ilaha illallah. Maksudnya ahli Islam. Dia masih atau sudah ucapan atau masuk agama Islam di cara yang benar, ikut syahadah. Terus syahadah itu Syekh harus di hadapan orang ulama, harus di hadapan itu dia bisa sendirian, bisa asyhadu an la ilaha illallah, tapi harus ada saksi, harus ada yang tahu dia sudah berubah atau ganti agamanya. Ya, manfaatnya bukan untuk Allah Ta'ala, sudah Allah Ta'ala terima ya agamanya, tapi ini biar seperti Indonesia surat-surat, seperti di tempat yang tidak ada Muslim, mereka tahu ini Muslim, jadi berhormat sama dia. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini harus dua-duanya, tidak mungkin. Kalau dia syahadah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, itu masih kurang, agamanya belum. Kenapa? Karena ada beberapa yang agamanya atau mereka tidak terima Nabi Muhammad SAW, masih namanya kafir atau Allah Ta'ala tidak terima.
agama mereka atau tidak terima mereka masuk agama Islam, belum saksi Nabi Muhammad SAW itu Rasul. Illa bi ihda thalath. Illa bi ihda thalath. La ilaha illallah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan selain Allah Ta'ala, dan bahwa saya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Ta'ala, kecuali dengan 3 sebab. 1, orang tua yang berzina. Orang tua berzina. Tapi di sini terjemahnya orang tua yang berzina enggak. Tidak pas. Kita terima terjemahnya biar bantu saya. Itu maksud ini as-sayyibuz zani. As-sayyib az-zani. Artinya yang sudah pernah nikah di dalam keadaan yang syar'i, yang sahih. Terus kalau dia kitab tauhid, bukan tauhid. Hari ini Selasa ya kan? Hari ini Selasa. Kalau Selasa hadis. Rabu tauhid. Oke, as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani itu apa itu artinya as-sayyibuz zani? Kita tahu sayyib itu perempuan. Kalau perempuan nikah, sudah cerai atau suaminya meninggal, sudah itu namanya sayyib. Sayyib. Yang sudah janda. Bagus. Janda dalam bahasa Indonesia, janda. Tapi kalau laki-laki, ayo, laki-laki saya sudah pernah juga ada nama untuk laki-laki yang sudah Duda ya, Syekh. Duda. Oh, duda. Duda. Apa itu duda, Aida? Bu Aida, apa itu duda? Tahu duda apa itu atau tidak? Suami nggak beristri, Syekh. Enggak, dalam bahasa Arab duda itu. Duda apa? Yang keluar iya duda. Oh iya. Kasihan laki-laki jadi itu ya, duda. Oh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-sayyibuz zani. Ini as-sayyib man laysa bibikr. Man laysa bibikr. Yutlaq ala dzakar wal untha. Ini bisa bilang sayyib, laki-laki yang sudah nikah, istrinya meninggal atau dia cerai, namanya sayyib, sudah pernah nikah. Wa al-untha, perempuan juga bisa yang sudah pernah nikah. Yuqalu rajulun sayyib wa imra'atun sayyib, wa huwa ismu fa'il min thaba idza raja'a. Ya, wa itlaqu al-mar'a akthar li'anna bi sadad ar-ruju' wal 'auda ila ahliha. Kenapa paling banyak mereka bilang perempuan sayyib itu, mar'ah sayyib? Karena biasa kalau perempuan cerai atau suaminya meninggal, itu dia otomatis balik ke rumah ayahnya. Itu kalau belum punya rumah sama suami, belum punya itu dia balik. Itu namanya saba. Saba ay raja'a. Raja'a. Fasayyib paling banyak untuk perempuan karena dia biasa balik ke rumah ayahnya. Oke, as-sayyib. Waz-zani, az-zani ismu fa'il min az-zina. Itu nama fa'il dari zina. Wa huwa fi al-lugha al-fujur. Fi lughat al-Arab zani itu fajir. Apa itu fajir? Yang melakukan maksiat tersebut. Wa syar'an wad'ur rajul al-mar'a al-hayya fi qubuliha min ghairi nikah. Itu jima laki-laki sama perempuan tidak ada nikah atau tidak ada akad. Itu namanya zina. Terus dia lagi mabuk, lagi tidak sadar, lagi gila-gila, lagi itu nanti di dalam hukum syar'i hukumnya apa itu lain. Tapi yang melakukan sesuatu seperti itu, jima sama perempuan, tidak ada akad atau tidak ada nikah, itu namanya zina.
Terus Syekh ada nikah syubhah, ada nikah mut'ah, ada nikah itu selain. Masuk zina atau tidak, itu masalah lain. Tapi yang tidak ada akad nikah, itu na'udzubillah namanya zina. Oke Syekh, syaratnya di madhab fulan gini, tapi madhab kita ini, kemarin ini fulan nikah sama perempuan seperti itu, tidak ada saksi, tapi ada wali. Tidak ada wali karena dia yang bilang saya mau nikah, itu tidak masuk zina. Hukumnya namanya nikah syubha, wat syubha, tapi zina yang tadi kita bilang. Jadi dari waktu itu bisa bilang sayyid. Umurnya muda atau tua bisa masuk. Syekh ini masih remaja. Namanya apa, remaja atau remaja itu. Yang muda masih umurnya 14, 15. Tapi ada yang jahat sama perempuan tersebut atau laki-laki pergi sama perempuan yang sudah besar umurnya. Itu bagaimana Syekh? Masuk kalau ada akad nikah seperti itu ya bisa. Sudah namanya nikah, bisa jadi sayyid. Ada istilah sama perempuan itu untuk yang saya nggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia. Bikr, dalam bahasa Indonesia namanya apa bikr? Yang belum nikah itu apa, berlawan atau berawan atau Gadis ya. Jadis. Oke, itu kapan jadis? Sampai tidur sama laki-laki itu di dalam keadaan halal atau haram, itu jadi sayyid, bisa jadi sayyid. Terus dalam halal ini Syekh, ini maaf ya mungkin kita di sini lebih jelas, seperti pacaran temannya itu dalam syariat aslinya haram. Tapi karena dia pacarannya, dia pergi sama temannya laki-laki atau perempuan, tidur sama temannya itu sudah sekarang tidak jadi bikr, ini sudah jadi sayyid. Tapi hukumnya apa? Hukumnya ini sayyid di dalam keadaan yang haram. Tapi kalau dia mau nikah, sudah hukumnya sayyid. Itu na'udzubillah. Jadi harus maharnya. Kalau sudah dia di dalam waktu yang haram sama temannya, ini harus maharnya seperti sayyid. Harus kita musyawarah sama dia. Tidak ada berapa hukum sayyid, nanti kita belajar di buku fikih. Masalah di sini bukan ini hukum ini semuanya, tapi kalau ada laki-laki atau perempuan nikah dalam cara syar'i atau cara yang Indonesia ini bilang tidak resmi, yang penting ada syahid, ada saksi, mereka nikah, sudah itu namanya jadi sayyid. Hukum ini apa Syekh? Hukumnya kalau laki-laki seperti itu sudah pernah nikah atau perempuan melakukan zina, hukumnya apa? Darahnya halal. Ini hukum di sini. Masalah zina itu nanti ada bab khusus, bagaimana zina, hukumnya apa, gimana caranya, itu khas. As-sayyib az-zani. Terus kalau mudah Syekh, ini hukumnya apa? Hukumnya dalam syariat ar-rajm, dilempar ya kan batu sampai dia mati, laki-laki atau perempuan. Terus kalau mudah hukumnya kita tahu al-jald, itu pukul sampai 80 ya kan, pukul atau mukul, enggak tahu bahasa pukul mukul itu saya enggak tahu, yang penting 80. Terus Syekh kenapa beda hukumnya? Jadi kalau mudah ini maksiat sama, maksiatnya sama, tapi kenapa ini yang tua lempar sampai dia mati batu, kalau yang masih muda ya ulama bilang yang tua karena sudah punya istri, kenapa dia pergi ke tempatnya juga, kenapa dia jadi
apa namanya ini la ilaha illallah. Mungkin kita bilang kenapa dia jadi sayyid? Karena dia mungkin syirai, ya kan? Kalau syirai berarti kamu yang sebab masalah. Harus kalau kamu pergi ke tempat atau kamu zina sama perempuan harus rajam sampai mati. Juga kamu sudah tua, bisa tahan sendiri. Bukan seperti yang remaja masih belum paham, masih tidak bisa apa namanya tahan sendiri. Nah, jadi hukumnya beda sedikit. Kalau laki jalad 80 pukul, habis itu lepas atau seperti biasa. Itu kalau sudah nikah. Terus ini laki-laki ini yang masih muda atau umurnya atau yang belum nikah tapi sudah pernah naudzubillah zina sama perempuan yang kemarin sudah pernah tapi nggak ada yang tahu. Kali ini mereka tahu, ada saksi atau itu sampai mereka bawa ke pemerintah atau sultan, ini seharus rajam atau jam. Ini tetap karena dia tadi belum nikah dalam cara rasmi. Yang sebelumnya juga itu tidak kita tidak bisa bilang ini jadi sayyid. Enggak, karena belum nikah rasmi. Dia berkali-kali zina sama berapa perempuan di sana di sini tetap masih apa namanya ini masih namanya bikr, laki-laki yang bikr. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia namanya apa enggak tahu. La ilaha illallah. Ats-tsayyib zani. Bujang. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Yang kedua, hal yang kedua, at-tarik lidinihi. Ini mungkin kita bilang al-murtad. Istilahnya al-murtad. Membunuh orang, maaf, tadi apa? Orang tua yang berzina, membunuh orang lain, yang meninggalkan agamanya. Maaf, saya kedua langsung. Illa bi ihda thalas, as-sayyib az-zani wan nafsu bin nafs. Apa itu an-nafsu bin nafs? Itu yang saya enggak tahu dalam bahasa Indonesia. Membunuh orang lain dengan apa sengaja. Itu hukumnya pasti jelas. Membunuh orang lain. Itu di dalam apa tadi dengan sengaja. Artinya ada hukum kalau dia tidak sengaja tidak boleh membunuh orang tersebut atau kita tidak boleh ambil qisas. Hukumnya apa? Hukumnya saya sudah pernah jelaskan di sini. Dia harus bayar. Itu seperti di Indonesia enggak tahu, mungkin di sini tidak ada, tapi di Yaman masih ada dia dari pemerintah. Dari pemerintah mereka kasih angka harus bayar gini-gini. Aslinya kita belajar di buku sirah apa? Di buku sirah seharus bayar seperti harga 100 unta. Tapi di Yaman, di Arab Saudi sekarang yang pemerintah Islam 100%, mereka tidak sampai 100 unta atau mungkin kasih harga 100 unta tapi yang murah, bukan yang mahal-mahal. Karena ini kalau kita lihat di Indonesia 1 ekor unta berapa di sini? Ada yang sudah pernah tahu harganya berapa? 100 ekor unta ya. Kalau kita bilang 50 aja, kalau kita bilang 50 40 juta kali 100, ini kasih ya. Tapi di Yaman jadi harganya walhasil ada angka itu. Kalau ada seperti itu pengadilan kasih kamu harus bayar gini. Biasa di Yaman kalau dia sengaja, kalau dia jahat sama anak kita, kalau sengaja sudah qisas. Tapi kalau tidak sengaja tapi kita lihat atau dia mau bayar biar apa namanya ini bahasa Indonesia, biar lega dari dosanya yang tadi, kadang-kadang kita terima
Berapa keluarga? Terima, tapi ambil uang itu yang mereka bayar bangun masjid. Dia bilang, tidak mungkin saya makan harga darah anak saya. Jadi taruh di tempat yang bikin masjid, sekolah, bikin jalan seperti di tempat mau jalan atau itu. Walhasil tidak pakai uang tersebut. Ini salah satu cara. Ada yang ambil itu bikin masjid tapi pahalanya untuk siapa? Untuk orang yang dibunuh, ya kan? Yang dibunuh. Mereka bikin masjid pahalanya atau kadang-kadang kasih nama orang yang mati. Oke. Itu satu macam. Ada macam lain mereka tidak terima. Waktu pengadilan bilang harus bayar ini, mereka bilang sudah, ini bebas, kita enggak mau. Maafin. Ada yang maaf langsung itu yang susah. Apalagi kalau dia tidak sengaja. Di Yaman masuk sengaja itu tidak sengaja, seperti macam mobil. Kita di mobil nabrak, supir masih hidup, seperti walau kita bilang angkut atau mobil biasa itu mereka harus bayar, bayar dia itu. Di Yaman, enggak tahu di Indonesia bagaimana, saya belum pernah dengar. Jadi kasihan di Yaman kalau ada musibah seperti itu, musibah sendiri mobilnya, musibah sendiri, apalagi kalau dia tulangnya atau sakit sampai masuk rumah sakit berapa hari, ayo cari obat untuk dia sendiri. Kalau ada yang meninggal dari yang naik mobilnya juga harus bayar. Itu jadi banyak mereka pakai maafkan. Langsung kalau ada musibah seperti itu mereka langsung maafin. Macam yang ketiga itu yang keras hukumnya, aslinya qisas. Dia atau al-qisas atau al-af. La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang bunuh orang itu darahnya halal. Hukumnya bagaimana caranya? Ini fulan bunuh anak saya. Aslinya yang ambil hak saya siapa? Harus pemerintah. Sekarang kita bilang pemerintah. Aslinya al-qadhi, pengadilan, al-amir, as-sultan. Itu yang harus. Tapi kalau saya marah, ya Allah, terus pergi ke sana, ambil tembakan atau sesuatu sampai bunuh orang yang jahat juga sama anak saya, itu sudah cukup. Tapi harus pemerintah atau sultan atau amir itu harus masukin saya penjara. Walau karena ini bukan hak saya, yang saya ambil hak itu bukan saya, harus pemerintah. Tapi saya masuk di golongan yang darahnya halal, enggak, karena saya ambil hak saya. Oke, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada itu yang tidak sengaja. Tadi saya bilang masuk itu kecelakaan atau tabrakan itu atau nabrak mobil. Masuk tidak sengaja. Sengaja itu hukumnya di buku fikih luas. Ada bab khusus. Mereka bilang itu yang tidak masuk tidak sengaja biasa. Kalau ada yang pukul ini biasa. Pakai tembak ini wajahnya. Dia mati, ini biasa, tidak ada yang mati. Kalau ada yang pukul ya kan itu yang normal. Tapi kamu ada fulan, kamu tak langsung dia sampai mati. Ini masuk namanya ini amdul khata, sengaja salah. Karena tidak biasa. Lembar di sini datang atau taruh di sini biasa aja dia mati. Ini namanya amdul khata.
Bukul di siwak, bukul di tangannya atau di itu sampai dia mati. Ini namanya amdul khata. Itu otomatis dia tidak boleh qisas. Yang salah itu yang dia yang tidak maksudnya. Walau dia bagai apa tembakan, mau apa bahasa Indonesia nggak tahu, tapi mau ada ke tempat ini mereka kasih sesuatu yang bisa kena itu dapat hadiah atau ini. Dia lagi mau siap berburu ya, berburu musabaqah ya. Oke. Dia siap tapi salah pergi itu ke orang lain sampai mati. Ini juga namanya khata. Salah dia, bukan maksudnya bunuh orang tersebut, tapi jadi. Nasallahu salamah wal afiyah dari itu semuanya. Sampai ulama bilang ada 3 hak. Ada 3 hak. Salah. Hak orang itu yang meninggal, yang sudah mati itu punya 3 hak. Yang pertama hakul warathah. Hakul warathah itu ayahnya, anaknya itu punya hak. Sama siapa? Sama orang yang jahat itu tadi. Mereka sekarang harus dia qisas atau dia atau maafkan. 3 hak. Qisas itu hak siapa itu? Kita bisa pindah ke yang berikutnya kalau ada waris bilang tidak usah qisas, saya maafkan. Jadi harus bayar dia. Itu ada berapa orang? Ada 10 orang, semuanya bilang kita mau ambil hak kita qisas. Tapi ada 1 orang bilang enggak, saya enggak mau qisas. Ini langsung pindah ke bayar dia. Oke. Haqullahi ada 3 hak ya. 3 hak, maaf. 3 hak. Hakullah. Hakullah itu harus puasa. Itu dia bunuh orang sengaja atau tidak harus puasa. Puasa 2 bulan berturut. 60 hari. 60 hari. Siyam syahraini mutatabi'ain. Jangan puasa dulu, istirahat habis itu mau lanjut. Itu namanya haqqullah ta'ala. Kalau kamu puasa itu, kalau kamu bunuh orang dalam keadaan sengaja atau tidak, mereka maaf atau tidak, harus puasa 2 bulan. Oke. Ada haqqul warathah. Haqqul warathah juga itu yang tadi saya bilang, qisas atau ambil dia. Qisas haqqul warathah. Sudah ambil, tapi ada masih itu kenapa dibunuh orang atau membunuh orang itu berat. Haqqul warathah ada yang bilang sudah qisas. Bunuh seperti dia bunuh ayah kita. Sudah selesai. Ambil haknya. Ada yang bilang enggak mau qisas, kita boleh bayar duit aja atau ambil duit. Ya sudah selesai. Kalau mereka ketemu di jalan, bunuh orang yang tadi maafkan atau ambil dia, ini harus hukuman atau harus qisas juga. Ini sudah, karena sudah selesai kemarin. Haqqullah ta'ala. Ada haqqul mayyit. Itu yang susah. Fulan ini namanya Saleh. Bunuh fulan namanya Muhammad. Muhammad sudah meninggal, sudah di akhirat. Bagaimana dia bisa minta maaf dari dia? Itu yang susah. Ya, mungkin mereka bilang sudah, oh kasihan salah atau waktu itu waktu marah kita maafin, sudah. Hak warasah sudah selesai, hak waris sudah selesai. Hak Allah Ta'ala setelah mereka kasih kesempatan, kamu sudah duduk sama anak ini kita maafin, dia puasa 2 bulan, sudah selesai. Tapi orang yang meninggal yang sudah di akhirat itu yang berat. Dalam riwayat hadis sahih Rasulullah bersabda, orang yang ini harus ada bantuan dari Bu Aida. Al-maqtul itu artinya apa bahasa Indonesia? Orang yang dibunuh.
Orang yang dibunuh, Syekh. Nah, dia orang yang dibunuh itu hari kiamat datang bawa kepalanya di tangannya. Karena zaman dulu itu biasa kalau bunuh orang gimana caranya, itu potong kepalanya atau ya. Dia di hari kiamat. Terus Syekh bisa jalan, ya ini hari kiamat beda, bukan seperti sekarang. Sekarang kalau sudah bunuh potong benggal ya, benggal kepalanya tidak bisa, sudah mati, tidak bisa bergerak. Tapi enggak, hari kiamat dia bawa. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadisnya, darahnya masih keluar. Dia bicara dengan Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, ini tanya fulan kenapa dia bunuh saya. Itu yang berat. Yang berat. Dia sengaja atau tidak? Jangan bilang, oh saya tidak sengaja. Tapi ini haknya juga. Haknya karena sudah dia lewat, sudah pergi. Rasulullah dalam riwayat hadis, Allah Ta'ala berfirman atau bilang sama hambanya. Atau hamba bilang sama Allah Ta'ala, tanya dia kenapa dia bunuh saya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, jelasin. Terus Syekh tadi kamu bilang sudah maaf, keluarganya sudah maafin. Juga dia sudah jadi baik setelah musibah kemarin itu, sudah jadi baik, jadi saleh. Bagaimana? Harus bunuh juga lagi di akhirat, ambil haknya di akhirat. Ya, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman sama hambanya yang dibunuh, orang yang dibunuh ya kan, bilang sama dia, lihat itu istana. Even ini untuk siapa? Istana sudah yang mewah, yang bagus sekali ya kan. Ini untuk siapa? Ini untuk kamu kalau kamu maafin sama temanmu atau saudaramu. Ya karena dia lihat istana di surga, otomatis tidak ada pikir lagi ambil hak saya. Ya, fayafi anhu, sudah maafin. Allah Ta'ala suruh itu kapan? Kalau orangnya yang jahat tadi atau yang bunuh itu sudah taubat, istiqamah. Tapi kalau enggak, masih orang fasik atau fajir, ambil haknya, dibunuh di akhirat seperti dia bunuh di dunia. Nasallahu salamah wal afiyah. Itu sebabnya yang berat. Hak orang yang meninggal tidak bisa bayar di dunia. Hak orang yang masih hidup, hakullah bisa. Hakullah itu yang paling berat. Ini Allah Ta'ala terima taubat kamu atau tidak, tapi kamu sudah puasa 2 bulan, ini hakullah sudah selesai. Hari kiamat Allah Ta'ala tidak tanya sama kamu. Ini tinggal hak orang yang meninggal. Wattarik lidinihi al-mufariq lil jamaah. Ya, wan nafs bin nafs wattarik lidinihi. Ini yang keluar dari agama Islam. Itu Rasulullah bilang at-tarik lidinihi al-mufariq lil jamaah. Apa itu namanya apa? Dan yang meninggal agamanya, berpisah dari jamaah. Itu bahaya. At-tarik lidinihi. Itu kapan kita bilang? Setelah dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam sudah jadi ahli muslim. Ucapan tadi kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus shalah, ita'az zakah, mulai itu semuanya sudah hukumnya muslim. Kalau dia bilang enggak mau, saya mau balik ke agama saya, dalam syariah ini darahnya halal. Tapi tiga orang yang kita bilang, siapa yang darahnya halal untuk siapa atau siapa yang melakukan seperti itu harus pengadilan. Al-qadhi atau al-hakim. Al-hakim itu dia langsung atau di bawahnya ada seperti sekarang. Seperti sekarang ini mungkin kita bilang presiden. Tapi di bawahnya ada sebagian itu pengadilan khusus masalah ini. Sudah itu yang di sana dia yang atur atau dia yang bilang fulan halal, fulan haram. Terus Syekh ini kayak jadi berantakan hidup kita.
Kalau ada seperti ini, enggak. Ini bagaimana caranya? Caranya harus ada syarat. Kamu bilang ini fulan zani. Dalam syariah kasih syarat harus ada 4 saksi. Syahid. 4 syuhud. Kalau dibunuh orang cukup 2. Tapi kalau tentang zina itu harus ada 4. Karena bahaya. Juga bisa setiap orang bilang zina. Tapi tidak bisa fulan dibunuh fulan atau bunuh fulan. Langsung mereka bisa tahu. Tapi zina enggak. Mungkin dia lihat fulan sama fulana masuk kamar bilang ini zina. Mungkin enggak. Mungkin belum. Mereka betul masuk rumah tapi belum melakukan seperti itu. Kalau kamu langsung ini harus saksi atau syahid harus lihat. Dalam pelajaran atau bab khusus itu harus lihat jelas. Bukan masuk kamar lihat mereka di kamar aja. Enggak. Harus mereka lagi sedang jima. Itu naudzubillah. Tapi susah. Ini susah. 4 saksi seperti itu dari mana? Tidak mungkin. Oke. Wan nafsu bin nafs. An-nafs bin nafs juga. Wa at-tarik ini ada aturan harus kita ikut biar kita melakukan hukum tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya bisa sampaikan. Jadi qatlun nafs haram, dibunuh orang itu haram, bighairi amd ya, atau bighairi amd. Az-zina na'udzubillah itu macamnya ada 2 macam. Untuk yang sudah nikah itu yang hukumnya rajm. Yang belum itu hukumnya jalb. Wa ar-riddah. Hadis lain man baddala dinahu faqtuluh. Rasulullah kasih tahu di dalam jelasin hadis ini. Man baddala dinahu faqtuluh wa man yartadid minkum an dinihi faqad habita 'amaluh. Itu Rasulullah juga orang-orang yang mau balik ke agama setelah masuk agama Islam, mau balik Rasulullah suruh bunuh karena dia mau balik ke agama selain agama Islam. Ini hukumnya luas, tapi dari hadis ini kasih tahu 3 keadaan atau 3 hal darahnya orangnya itu darahnya halal. Terus jelasnya nanti itu bagaimana cara qisas, bagaimana zina, bagaimana riddah, hukum riddah seperti apa itu ada riwayat khusus insyaallah atau pelajaran khusus tentang ini yang tadi. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum من أهل العلم والمعرفة واليقين وأن يعفو عنا ويغفر لنا وإياكم أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.